Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Anak-anak, hari ini kita sudah hari ini bertemu lagi dengan Bu Nini, materi bimbingan dan konseling. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ke pelajaran, yuk kita berdoa dulu biar diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Oke Ibu pimpin ya anak-anak, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, ini Ibu akan melakukan presensi dengan mengirimkan link Google Form di WA Group. Silahkan anak-anak isi. Nanti Ibu tunggu presensinya sampai jam 12. Ya anak-anak silahkan diisi. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah menyelesaikan materi tentang konsep diri. Nah, sebelum kita mulai ke materi yang baru, yuk kita ice breaking dulu biar kita semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, Ibu ada senam jari untuk melatih keseimbangan otak kita biar seimbang. Ini ada gini, Ibu ada jari jempol dan jari manis. Ini nanti kalau Ibu bilang ke kanan, yang ke kanan itu jempol dan jari manis. Kalau ke kiri, jempol dan jari manis sebelah kiri. Oke, siap play anak-anak? Oke, Ibu pimpin ya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke anak-anak, cukup sekian untuk ice breaking hari ini. Ibu akan menjelaskan tujuan dari materi hari ini, yaitu tentang pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19 saat ini yang melanda di Indonesia dan di dunia. Nah, tujuannya apa untuk bisa mempelajari materi ini? Yaitu anak-anak bisa menyimpulkan pengertian dari pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, anak-anak bisa membentuk perilaku pola hidup bersih dan sehat, dan tentunya anak-anak bisa menciptakan pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Oke anak-anak, untuk hari ini nanti akan Ibu jelaskan untuk langkah-langkah pembelajaran ini. Yang pertama nanti Ibu akan menjelaskan tentang PowerPoint yang berkaitan dengan pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya anak-anak mencari literasi, bisa dari buku, bisa anak-anak browsing. Yang kedua, Ibu akan menayangkan video tentang pola hidup bersih dan sehat. Nah, yang ketiga nanti ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Yang tugas mandiri nanti anak-anak bisa mengerjakan soal. Yang kedua, anak-anak membuat poster. Dan yang ketiga, anak-anak melakukan diskusi kelompok. Dan tentunya untuk tugas ini nanti Ibu akan kirim link di Google Form. Jadi anak-anak bisa mengerjakan di situ dan dikirim di situ. Untuk diskusi nanti anak-anak silahkan. Ibu akan bentuk 2 kelompok, nanti anak-anak bisa diskusi melalui WA Group atau video call WA. Oke. Anak-anak untuk pelajaran hari ini nanti kita sepakati untuk 30 menit aja ya. Oke, sepakat semua. Anak-anak sudah siapkah kita mulai pembelajaran hari ini? Ya, siap. Ibu mulai ya. Ini Ibu akan tayangkan PowerPoint tentang pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Ini. Nah, tujuannya apa anak-anak materi ini? Ini.
Tujuannya yaitu kalian bisa menyimpulkan pengertian pola hidup bersih dan sehat, kalian dapat membentuk perilaku pola hidup bersih dan sehat, dan kalian dapat menciptakan pengertian dari pola hidup bersih dan sehat. Apa itu pola hidup bersih dan sehat? Anak-anak sudah tahu belum? Ini anak ibu jelaskan ya. Pola hidup bersih dan sehat atau sering disingkat dengan PHBS, yaitu upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi, dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tentunya perilaku. Itu anak-anak. Masih ada pengertian yang lain, nanti anak-anak bisa mencari referensi yang lain. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan gimana sih langkah-langkah untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Ini yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Dan tentunya anak-anak itu sekarang di masa COVID-19 ini harus rajin cuci tangan setelah memegang benda, mau makan, setelah berpergian, dan harus rajin untuk cuci tangan agar kuman yang menempel di tangan kita itu hilang atau mati itu. Yang kedua, menggunakan air bersih. Contohnya apa anak-anak? Yaitu kita mandi dengan air bersih, air yang tidak tercemar dengan limbah seperti itu, dan konsumsinya air minum itu juga air yang bersih yang matang itu anak-anak ya. Yang ketiga, menggunakan jamban sehat. Gimana sih menggunakan jamban sehat itu Bu? Ini kalau kita di jamban atau di toilet umum, sebelum kita pakai kita bersihkan dulu anak-anak, mungkin dengan menggusur dengan air atau dengan membersihkan dengan tisu itu. Yang ketiga, memberantas jentik nyamuk. Caranya gimana Bu? Ya kita harus rajin menguras bak mandi, mengubur barang bekas, dan membuang sampah secara rutin di tempat pembuangan sampah itu. Dan yang kelima yaitu konsumsi buah dan sayur. Sekarang Ibu tanya, anak-anak pasti jarang ya yang suka makan sayur. Pasti sukanya makan yang junk food itu. Itu sebenarnya nggak sehat anak-anak. Anak-anak harus biasakan mengkonsumsi buah dan sayur itu. Selanjutnya apa Ibu? Yaitu melakukan aktivitas setiap hari. Contohnya apa? Kita berolahraga biar badan kita itu sehat itu. Nah, ini yang ketujuh itu tidak merokok di dalam rumah. Sebenarnya tidak hanya merokok di dalam rumah, tapi merokok di mana-mana itu tidak boleh. Biasakan anak-anak mulai dari sekarang jangan sampai mengenal rokok. Apalagi jangan merokok, khususnya yang cowok dan cewek pun juga tidak boleh. Gitu. Nah, selanjutnya kelola stres dan cek kesehatan berkala. Misalnya kita cek tensi itu. Yang ke-9 itu istirahat yang cukup. Nah, istirahat itu sangat penting anak-anak. Jangan kita asik ini media sosial, game online, itu apa membuat kita itu lupa waktu. Kadang anak-anak itu tidur sampai malam, saya tanya kenapa kok justru kurang ngantuk? Tidurnya malam Bu. Nah, kenapa anak-anak seperti itu? Karena keasikan main game online dan media sosial. Nah, anak-anak harus perhatikan ini. Istirahat itu harus cukup biar tubuh itu fit gitu ya anak-anak. Nah, yang nomor 10 tenang dan selalu berpikiran positif. Anak-anak harus anak-anak harus berpikiran positif. Karena apa? Karena berpikiran positif itu akan membuat kita apa? Panjang umur itu anak-anak. Ya. Ibu lanjutkan ini. Ada kalian tahu enggak manfaat PHBS itu? Manfaat PHBS di sekolah, PHBS di rumah, dan di PHBS di masyarakat. Nah, contohnya apa PHBS di sekolah? Yang pertama itu kita ada logo piket. Ayo anak-anak sudah menjalankan logo piket belum? Setiap minggu mesti ada jadwalnya ya. Silahkan
jalankan itu, jangan males-malesan. Kalau kelasnya kita bersih, kita belajarnya juga nyaman gitu. Kalau PBS di rumah apa, Bu? Contohnya PBS di rumah itu contohnya apa? Rajin menyapu, mengepel lantai, tidak memelihara hewan di dalam rumah gitu. Nah, untuk PBS di masyarakat contohnya apa? Ya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita menciptakan masyarakat yang bersih. Contohnya apa? Ikut serta melakukan kerja bakti gotong royong gitu anak-anak. Nah, sekarang kita sedang di masa COVID-19 ya. Bagaimana cara menjaga kebersihan di masa COVID-19 ini? Ini Ibu terangkan. Yang pertama, kita harus menerapkan kebersihan pribadi. Contohnya apa? Mandi sehari minimal 2 kali, sering cuci tangan, mencuci alat makan itu. Yang kedua, memakai masker dan jaga jarak. Sangat penting anak-anak. Apabila kita keluar dari rumah harus pakai masker. Dan tentunya jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Gitu. Selanjutnya menjaga etika bersin dan batuk. Ayo anak-anak harus sopan ketika bersin dan batuk. Kita setidaknya ditutup dengan tisu atau sapu tangan. Itu setelah tisu itu dipakai, langsung dibuang di tempat sampah itu. Gunakan sarung tangan sekali pakai. Bersihkan permukaan barang anak-anak yang di rumah itu. Dan mencuci alat makan dan pakaian. Itu anak-anak presentasi dari Bu Nini. Nah, anak-anak bisa mencari literasi dari internet atau dari buku yang lain. Selanjutnya Ibu akan tayangkan tentang video. Video apa, Bu? Video tentang pola hidup bersih dan sehat. Ini anak-anak. Ini. Video ini tentang apa? Ini tentang pola hidup bersih dan non pola hidup bersih dan sehat. Ini ada 2 remaja anak-anak. Yang satunya menerapkan pola hidup bersih dan sehat, yang satu tidak. Contohnya ini, satu remaja bangun tidur, minum air bersih, mandi, gosok gigi, dan yang satunya apa? Nah ini, jam 7 menit baru bangun. Yang satunya sholat tadi, yang satunya bangun tidur apa? Nah, setelah itu apa yang dilakukan remaja itu? Tentunya cuci tangan, mau makan. Yang remaja yang satu, rambutnya masih acak-acakan, lalu cuma cuci muka dan langsung makan. Minumnya juga teh. Kita harus banyak-banyak minum air. Nah, ini yang satunya merokok. Nih, anak sebentar Pak. Ini anak-anak silahkan dicermati videonya. Ini yang satu pulang dari kuliah. Ya persiapan untuk olahraga anak-anak. Makan waktu olahraga. Ya walaupun simpel olahraga tapi itu penting anak-anak. Nah yang satu baru pulang dari kuliah anak-anak. Langsung ke kamar. Nah, ini merokok di dalam rumah. Langsung main gadget sambil merokok. Nah sambil tidur, wah ini benar-benar sudah berubah. Ini yang satu belajar, yang satu begadang anak-anak. Ini main game online tidak mengenal waktu hingga larut malam. Dan akhirnya apa anak-anak? Akhirnya nggak bisa bangun alias apa sakit. Nah
Itu tadi anak-anak video poin-poin yang video tentang PHBS. Itu tadi anak-anak video tentang pola hidup bersih dan sehat. Nah, Ibu akan tanya dan menyimpulkan, apa sih itu PHBS? Anak-anak ada yang tanya dulu enggak ini tentang video dan poin-poin tadi? Tidak ada? Oke, Ibu lanjutkan. Ibu akan menyimpulkan bahwa materi hari ini tentang pola hidup bersih dan sehat apa sih, Bu? Ya, dapat disimpulkan tentang materi ini, disimpulkan bahwa PHBS kita tidak mudah terserang penyakit dan kita terlihat hidup bugar dan segar itu anak-anak. Nah, kita harus menerapkan PHBS di mana? Dari lingkungan kita sendiri. Kita harus menerapkan PHBS dari kita harus menerapkan PHBS untuk diri kita sendiri, di lingkungan sekolah, di rumah, dan tentunya di masyarakat. Oke, anak-anak, itu kesimpulan dari ini. Ibu akan tanya sekarang ke anak-anak. Anak-anak, Ibu akan tanya, siapa yang tahu tentang PHBS? Oh ya, Mbak Ratna, apa itu PHBS? Oh iya, bagus sekali pendapatnya anak tentang PHBS. Terima kasih, Mbak. Sudah mengeluarkan pendapatnya, sangat bagus sekali. Oke, anak-anak, itu tadi materi hari ini. Ibu akan jelaskan untuk kegiatan minggu depan. Kita akan mengadakan diskusi ya tentang video tadi. Anak-anak bisa diskusikan lewat WA group dulu, video call, dan nanti ketua selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak.